Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Purwanto untuk pembelajaran matematika di SMP Negeri 36 Semarang. Anak-anak, ini adalah pertemuan ke-6 sebelum PTS ya. Jadi setelah pertemuan ke-6 ini kalian akan mengikuti PTS. Untuk itu persiapkan diri kalian dengan baik. Jangan lupa untuk selalu Pak Pur mengingatkan pada kalian semuanya untuk menjaga kesehatan, rajin olahraga, dan selama PJJ kali ini kalian berada di rumah, jangan lupa untuk membantu orang tua yang kalian bisa, ya. Jangan lupa juga sholatnya yang beragama Islam, yang beragama lain juga tetap beribadah di rumah. Anak-anak, pada pertemuan ke-6 ini Pak Pur akan membahas tentang fungsi. Yang kali ini akan Pak Pur bahas, akan Pak Pur sampaikan adalah mengenai apa itu fungsi. Pengertiannya fungsi itu apa. Kemudian nanti juga belajar bagaimana menyatakan fungsi. Untuk itu ikuti dengan baik pembelajaran kali ini. Dan jangan lupa untuk rajin berlatih di rumah dengan bantuan orang tua, kakak, atau mungkin tetangga. Jangan segan-segan untuk meminta bantuan mereka. Pak Pur yakin kalian adalah siswa yang baik. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Bapak Ibu guru berikan kepada kalian semuanya dengan baik. Terima kasih, selamat mengikuti pembelajaran. Mari anak-anak kita mulai pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini sampai pada fungsi anak-anak di kegiatan 32, yaitu memahami ciri-ciri fungsi. Itu di buku siswa ada di halaman 90 ya. Baik, Pak Pur akan bawa kalian ke halaman 92. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini beberapa hal yang harus kita perhatikan mengenai pembelajaran kita kali ini adalah nanti Pak Pur akan mengajak kalian semuanya untuk memahami apa itu fungsi gitu ya. Kemudian setelah paham fungsi, bagaimana menyatakan fungsi tersebut. Kita mulai di halaman 92 anak-anak ya. Di buku kita, buku siswa, fungsi itu disampaikan adalah suatu aturan yang menghubungkan suatu himpunan ke himpunan yang lain yang memenuhi aturan tertentu. Nah, aturan itulah yang dikatakan fungsi menurut buku ini. Kemudian diharapkan juga nanti kalian setelah mengetahui fungsi, kalian juga mengetahui yang bukan fungsi itu yang seperti apa ya. Kemudian kalian juga harus mengetahui aturan-aturannya itu yang bisa disebut fungsi yang bagaimana. Kemudian bisa berlaku bolak-balik enggak? Atau jika suatu aturan merupakan fungsi dari himpunan A ke B, apakah kebalikannya juga merupakan fungsi juga gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, ikuti terus pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, Pak Pur lanjutkan di halaman 94. Kalian di halaman ini diingatkan kembali mengenai pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari, antara lain yaitu daerah asal atau domain, kemudian daerah kawan ya atau co-domain, dan daerah hasil atau ring. Anak-anak, Pak Pur juga akan mengingatkan kembali mengenai relasi pada pertemuan sebelumnya, di mana disimpulkan bahwa relasi adalah hubungan yang mengkawankan anggota dari suatu himpunan dengan anggota suatu himpunan yang lain yang memenuhi suatu aturan tertentu. Begitu kemarin ya. Baik, Pak Pur akan lanjut ke halaman 95. Pak Pur akan kenalkan kepada kalian semua mengenai notasi dari fungsi. Nah, kalian bisa lihat anak-anak yang ini ya.
Jadi notasi fungsi itu dinotasikan dengan huruf F kecil seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ya. Kemudian jika fungsi itu didefinisikan seperti ini dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, ini namanya kalau tampilannya begini ya. Ini ada 1, A, ada 2, B, ada 3, B seperti ini. Maka untuk pasangan pertama 1, A bisa ditulis dalam notasi yaitu F1 sama dengan A. Ini dibaca di buku ada, nanti di literasi lagi ya. Bayangan dari 1 oleh fungsi F adalah A. Kembali. Bayangan dari 1 oleh fungsi F adalah A. Itu pasangan pertama ini. Sedangkan pasangan kedua berarti, nah kalau pasangan kedua mana? Pak Pur kasih lihat. Oh yang ini, pasangan kedua nulisnya F2 sama dengan B. Ini dibaca bayangan dari 2 oleh fungsi F adalah B. Itu pasangan yang kedua yang ini. Sedangkan yang ketiga 3, B ditulis mana ini ya anak-anak ya. Jadi F3 sama dengan B, artinya dibaca bayangan 3 oleh fungsi F adalah B. Nah anak-anak, penulisan himpunan pasangan berurutan ini merupakan fungsi. Nah ini Pak Pur kasih tahu lebih dulu bahwa bagaimana melihat suatu pasangan berurutan itu fungsi atau bukan. Cukup kalian lihat pada himpunan anggota-anggota himpunan domain ini, daerah asal ini yang depan ya, pasangan yang depan-depan ini aja. Ini kalau tidak ada yang kembar atau tidak ada yang berulang maka dia fungsi. Cirinya cuma itu aja. Tapi kalau ada yang kembar atau ada yang berulang maka dia bukan fungsi. Nah ini 1, 2, 3. Ini tidak ada yang kembar dan tidak ada yang berulang. Maka ini adalah suatu fungsi. Contoh yang bukan fungsi ya, untuk ciri yang Pak Pur baru saja sampaikan, misalnya 1, A, ini 2, B, ini 1, B misalnya. Nah, kan ada 1 di depan dan 1 lagi di sini diulang 1, B, maka itu bukan fungsi. Ini untuk tampilan himpunan pasangan berurutan. Kita lanjutkan anak-anak. Anak-anak, untuk memperdalam apa yang tadi baru saja Pak Pur sampaikan mengenai himpunan pasangan berurutan yang merupakan fungsi dan yang bukan fungsi. Seperti tadi Pak Pur bilang bahwa untuk melihat suatu himpunan pasangan berurutan, ini namanya himpunan pasangan berurutan anak-anak, itu disebut fungsi atau bukan fungsi, cukup dengan melihat anggota daerah asalnya saja, bilangan-bilangan yang depan ini ya. Nah ini kalau ada yang kembar atau berulang berarti dia bukan fungsi, gitu aja. Tapi kalau tidak ada yang berulang, tidak ada yang kembar, maka dia fungsi. Kalian perhatikan untuk contoh fungsi ini ya. Nah ini ya, 1, 2, 3 tidak ada yang kembar. Yang domain tidak ada yang kembar ya, yang domain tidak ada yang kembar. Oke, sekarang yang bukan fungsi, kalian perhatikan, ini berulang, 2 berulang, ya, maka dia bukan fungsi. Nah ini 1 berulang, 1A, 1B berulang, ini 2 berulang, ini berulang terus, 2-nya. Nah itu bukan fungsi ya. Pokoknya kalau ada himpunan domain, anggota himpunan domain ini berulang, maka dia bukan merupakan fungsi. Kita lanjutkan. Anak-anak, kita sampai di halaman 100. Di halaman 100 ini kalian setelah mengikuti pembelajaran sudah Pak Pur sampaikan tadi, kalian diharapkan dapat membuat kesimpulan mengenai apa itu pengertian dari fungsi. Pak Pur bantu ya, bahwa fungsi itu sebetulnya ya relasi yang spesial, relasi yang khusus, yang mengkawankan atau menghubungkan itu setiap anggota domain, ya, setiap anggota domain. Jadi punya kawan semuanya anggota domain, tidak boleh nggak ada punya kawan. Jadi semuanya punya kawan dengan tepat satu dengan anggota himpunan kodomain. Seperti itu kesimpulannya. Diulang lagi ya, bahwa fungsi itu sebetulnya ya relasi yang bagaimana?
relasi yang khusus yang mengkawankan setiap anggota himpunan domain atau daerah asal dengan himpunan kodomain tepat satu. Jadi kawannya hanya satu, tidak ada yang double. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya anak-anak kita ke kegiatan 33, yaitu memahami bentuk penyajian fungsi. Di buku siswa kalian ada di halaman 104. Silakan dibuka, kita literasi bareng-bareng. Jadi di kegiatan 33 kita akan mempelajari tentang bagaimana fungsi itu disajikan atau dinyatakan. Anak-anak di halaman 105 lebih detail tentang bagaimana menyajikan suatu fungsi. Yang pertama, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Seperti apakah penyajiannya? Seperti ini. Halaman bawah. Enggak kelihatan. Buka, ya. Nah, F sama dengan kurawal buka dan seterusnya. Nah, pasangan-pasangan begitu ya anak-anak ya. Itu namanya disajikan dengan himpunan pasangan berurutan. Paham? Baik. Yang kedua, dengan diagram panah. Nah, ini tampilannya diagram panah ini. Nah, diagram panah itu ini. Keseluruhan ini namanya penyajian fungsi dengan diagram panah. Fungsi ini. Seperti tadi Pak Pur katakan, ini domain yang biru, yang ini kodomain. Kalian perhatikan, semuanya punya kawan. Syarat ini, syarat fungsi ini, semuanya punya kawan. Tidak boleh ada yang ketinggalan, kosong, tidak ada kawan, tidak boleh. Dan kawannya tunggal, kawannya satu. Pak, kawannya dua boleh? Tidak boleh, berarti bukan fungsi kalau kawannya dua. Ada yang tidak punya kawan, berarti bukan fungsi. Jadi semuanya punya kawan dan kawannya satu. Gitu ya anak-anak ya. Ini adalah diagram panah. Kemudian yang ketiga, dengan persamaan fungsi. Persamaan fungsi itu seperti apa? Persamaan fungsi. Kita lihat halaman berikutnya. Nah, ini namanya persamaan fungsi seperti ini. Y sama dengan 2X. Nah, ini persamaan fungsi. Kalau pakai notasi fx, ya seperti ini. Fx sama dengan 2X. Tadi sudah dikenalkan Pak Pur bagaimana menuliskan notasi fungsi tadi, ya. Jadi ini X itu berarti domain dan 2X-nya adalah kodomain tadi. X-nya adalah domain dan 2X-nya adalah kodomain. Baik, yang terakhir yaitu dengan tabel. Dengan tabel, bukan yang terakhir, yang keempat dengan tabel. Ini sajian tabelnya ini. Nah, ini penyajian fungsi dengan menggunakan tabel. Ada baris X, ada baris Fx. Ya. Oke. Kemudian dengan grafik. Yang kelima dengan grafik. Terakhir ini, yang kelima dengan grafik. Penyajiannya seperti apa? Nah, ini Pak, kita lihat. Nah, seperti ini disajikan dalam grafik Kartesius Y, X. Jadi masing-masing pasangan dituliskan sesuai relasinya. Relasinya setengah kali dari, ya, setengah kali dari. Contoh di sini 1, bacanya 1. 1 setengah dari 2. Nah, 1 pasangannya 2. 2 setengah dari 4, gitu kan? Nah, ini berarti titiknya di sini 2,4. Nah, dan seterusnya. Nah, masing-masing pasangan satu-satu. Tidak ada yang double. Tidak ada yang double, ya. Masing-masing pasangan satu-satu. Nah, itu namanya fungsi. Dilihat pada grafik Kartesius. Kita lanjutkan lagi. Anak-anak berikutnya silakan dilihat halaman 114. Kita ada di Ayo Kita Berlatih 33. Pak Pur akan membahas soal nomor 5 ya. Diketahui suatu fungsi f dengan domain daerah asalnya yaitu 6, 8, 10 dan 12. Kodomainnya bilangan asli ya, kawannya yang sebelah kanan itu bilangan asli. Persamaan fungsinya adalah fx sama dengan 3x kurangi 4. Soal minta A nilai dari F6, F8, F10, F12. Kemudian B minta dinyatakan dalam tabel
dan C minta daerah hasil. Sampai C saja Pak Purbahas ya. Kita mulai nomor 5 ya. Ini rumus fungsinya. Ini daerah asalnya, domain. Nah, minta F6. F6 dari rumus. Berarti X-nya sama dengan 6. Maka 3 kali 6. Pakai kurung aja. Nah, dikurangi 4. Ini sama dengan 18 ya. Dikurangi 4. Nah, seperti ini. Gampang sekali. Tidak ada susahnya. Dikurangi 4 berarti 14. Siapa 14? Nilai dari F6. Atau bayangan dari 6 adalah 14. Berikut ya. Berikut sini aja. F8. Minta F8. Yang berikutnya. Ya, F8. F8 berarti sama dengan sesuai rumus 3 kali 8 gitu. Kurangi 4. Kurangi 4 hingga sama dengan 24 kurangi 4 sama dengan 20 ya. Nah, ini untuk kalian coba sendiri. F berapa tadi? 10 ya anak-anak ya. Nah, kalian coba ini. Bisa enggak? Pasti bisa lah, gampang. F12 yang berikutnya. Nah, untuk domain ini 10 dan 12 ya. Kalian coba sendiri. Hasilnya berapa nanti? Nah, tabelnya di bawah. Tabel Pak Pur sarankan buat 3 baris. Jadi baris yang pertama itu domain X, baris yang kedua ini untuk fx-nya, daerah hasil, dan yang ketiga untuk pasangannya ya. Jadi pasangan-pasangannya dituliskan. Kita ambil domainnya sesuai soal yaitu 6 ya, domainnya 6. Hasilnya mana? Ini ya. 14. Tulis di bawah fx-nya 14. Nah, pasangannya menjadi 6,14. Begitu. Enak kan? Nah, ini ada 8. Berikutnya 8. 8 hasilnya 20. Berarti dituliskan 8,20. Untuk berikutnya yang kalian coba 10. Nah, hasilnya siapa? Nanti dituliskan dalam pasangan. Nah, pasangannya berapa? Nah, hasilnya dari X10 ya. Kemudian 12 dan seterusnya. Sehingga daerah hasilnya cukup melihat fx aja. Itu sebagai himpunan daerah hasil atau ring ya. Berarti 14,20 dia anggota himpunan bilangan asli. Yang 10 kalian yang nyari, demikian juga dengan yang 12. Hasilnya siapa? Selesai. Nah, kita lanjut lagi. Berikutnya anak-anak, Pak Pur akan membantu membahas nomor 10. Diketahui fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan negatif 3x ditambah 6. Soal minta tentukan bayangan dari negatif 3 dan 2. Dan yang B, jika fa-nya negatif 9, maka a-nya berapa? Pak Pur mulai. Rumusnya fx sama dengan negatif 3x ditambah 6. Yang A minta bayangan dari min 3. Bayangan dari min 3 berarti min 3x-nya. Min 3. Bayangan dari min 3. Berarti min 3 di domain atau x. Berarti negatif 3 sesuai rumus x berarti min 3 kali min 3 pakai kurung aja ya. Ditambah 6. Begitu. Sama dengan negatif 3 kali negatif 3. Positif dong. 9. Ya kan? Ditambah 6. Nah, sehingga hasilnya adalah 15. Siapa 15? F min 3. Jadi bayangannya negatif 3 adalah 15. Yang berikutnya ada F2. F2. Soal minta F2 bayangannya berapa? Nah, ini coba kalian yang nyari. Nah, ya, pasti bisa. Kemudian yang B, Pak Pur bahas yang B. Yang B
diinformasikan bahwa FA adalah negatif 9, maka A-nya berapa? Nah, A-nya siapa gitu ya. Nah, ini kita tulis rumus fungsinya dulu biar tidak kejauhan. Rumusnya fungsi adalah min 3x ditambah 6. Kok itu muncul FA? Diganti aja, nggak usah bingung. X-nya diganti A, kan? Lihat tuh. Oh, X-nya Pak Pur ganti dengan A karena mintanya FA. Kalau FZ, ya Pak Pur di sini X-nya tak ganti dengan Z, kan gitu, ya. Gampang, matematika itu gampang. Terus rumusnya menjadi 3 min 3, X-nya Pak Pur ganti dengan A, tuh, ya kan? Ditambah 6. Nah, nilainya FA itu ini. Nilainya FA itu min 9. Nilainya FA itu min 9. Berarti ini Pak Pur ganti min 9. Tuh. Min 3A tambah 6. Ya kan? Sampai di sini. Enggak bingung lah, ya. Kan FA-nya sama dengan min 9. Jadi ditulisnya min 9 sama dengan min 3 tambah 6. Baik. 6-nya Pak Pur nolkan ya. Tambah 6. Kurangi 6. Biar 0 tuh. Nah, ini di sini min 9 tambah 6 juga. Nah, biar sama. Maaf. Dikurangin ya. Pak Pur salah. Dikurangi. Nah, dikurangi 6. Jadi yang kanan dikurangi 6, yang kiri juga Pak Pur kurangi 6. Oke, yang kanan 6-nya hilang dong. 6 kurangi 6. Jadi tinggal min 3. Oke, ini jadi min 15. Pintar. Nah, ini pengen ketemu A-nya kan? Nah, ini coba soalnya kita lihat. Soalnya mana soalnya? Nah, ini ya. Nah, nilai A-nya berapa? Nah, berarti kita cari A ini. Kita cari A-nya. Caranya bagaimana? Bagi aja sama min 3 ya. Supaya apa? 1 positif ya. Ini dibagi juga dengan min 3. Nah, sehingga di situ ketemunya A, ya kan? 1 kan? 1A. Ini negatif dibagi negatif positif juga kan? Ketemunya 5. Maka selesai aja. Jadi A sama dengan 5. Ya, kita lanjut lagi. Demikian anak-anak pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran ke-6. Diingatkan Pak Pur kembali sebelum PTS. Jadi minggu depan kita persiapan untuk PTS ya. Dan semoga manfaat dan dapat kalian serap dengan baik pada pembelajaran ke-6 ini. Jangan lupa Pak Pur mengingatkan kembali untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu guru berikan ya, karena nilai kalian hanya dari pengumpulan tugas-tugas kalian. Dan untuk matematika, Pak Pur mengingatkan kembali untuk menuliskan identitas kalian dengan lengkap, mulai dari nama, kemudian kelas, nomor urut, pertemuan keberapa tugasnya ya, kemudian hari tanggal. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu guru tidak mengajar 5 siswa, 10 siswa ya. Bapak Ibu guru mengajar sekitar 200-an lebih siswa. Kalau identitasnya tidak jelas, maka Bapak Ibu guru tentu akan kesulitan untuk memasukkan informasi kalian berupa nilai ke daftar nilai. Itu anak-anak, semoga kalian bisa mengikuti dengan baik dan sampai ketemu untuk pertemuan ke-7 setelah PTS. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.